Pernahkah Anda merasa berada di atas angin lalu tiba-tiba segalanya berubah? Hidup ini memang seperti roda yang berputar, dan seringkali kita lupa bahwa posisi kita saat ini, entah sedang di puncak kejayaan atau justru di lembah kesulitan, hanyalah sebuah fase sementara. Masyarakat Jawa merangkum kesadaran akan kefanaan ini dalam sebuah peringatan pendek namun syarat makna. Ojo dumeh. Secara sederhana, ojo berarti jangan, dan dumeh merujuk pada sikap mentang-mentang atau merasa lebih hebat karena memiliki kelebihan tertentu. Namun filosofi ini bukan sekadar larangan untuk sombong. Ini adalah undangan hangat bagi jiwa kita untuk tetap berpijak di bumi, menjaga kerendah hatian, dan menyadari bahwa segala hal yang kita miliki sekarang adalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Dalam dunia kesehatan mental, ojo dumeh berfungsi sebagai pengatur tegangan emosi agar kita tidak meledak karena euforia kesuksesan yang berlebihan yang seringkali justru menjadi awal dari kejatuhan psikologis yang menyakitkan. Memahami ojo dumeh secara mendalam berarti kita belajar merefleksikan 3 pilar utama: kesadaran diri, empati, dan spiritualitas. Pilar pertama, kesadaran diri, mengajak kita mengenali bahwa keberhasilan kita bukanlah hasil kerja keras sendirian. Ada campur tangan keberuntungan, dukungan orang di sekitar, dan izin dari semesta di dalamnya. Pilar kedua adalah empati, yang muncul saat kita sadar bahwa orang lain mungkin tidak memiliki nasib atau kesempatan yang sama, sehingga kita tidak punya alasan untuk merendahkan mereka. Sementara pilar ketiga, spiritualitas, memberikan landasan bahwa di atas ego kita ada kekuatan yang jauh lebih besar. Ketiga pilar ini membentuk perisai psikologis yang melindungi kita dari narsisisme yang merusak. Dengan memahaminya, kita tidak akan mudah mabuk oleh pujian atau merasa memiliki hak istimewa yang bisa merusak hubungan kita dengan orang lain serta kedamaian batin kita sendiri. Menerapkan ojo dumeh dalam keseharian sangat erat kaitannya dengan kemampuan kita mengelola ekspektasi dan realitas. Banyak masalah kesehatan mental saat ini, seperti kecemasan atau depresi setelah masa kejayaan lewat, berakar dari kegagalan kita memisahkan identitas diri dan pencapaian. Saat seseorang merasa mentang-mentang sukses, ia sebenarnya sedang membangun identitas yang rapuh di atas pasir. Begitu pencapaian itu goyah, dunianya ikut runtuh. Sebaliknya, melalui prinsip ini kita belajar menjaga jarak yang sehat antara diri kita yang sejati dengan peran-peran duniawi yang kita jalani. Kita tetap boleh bekerja keras, tapi jangan biarkan kesuksesan itu naik ke kepala hingga mengaburkan nurani. Sikap ini menciptakan stabilitas emosi yang luar biasa, membuat kita tetap tenang saat dipuji dan tegar saat dikritik. Karena nilai diri kita tidak lagi ditentukan oleh variabel luar yang tidak menentu. Jika kita melihat dari kacamata psikologi barat, ojo dumeh sangat dekat dengan konsep intellectual humility atau kerendah hatian intelektual dan kecerdasan emosional. Psikologi positif juga mengenali ini melalui studi tentang kesahajaan yang terbukti membuat seseorang lebih puas dengan hidupnya. Salah satu perbandingan yang menarik adalah antara harga diri yang rapuh dengan harga diri yang aman. Seseorang yang terjebak dalam sikap dumeh biasanya memiliki harga diri yang rapuh karena mereka butuh merasa lebih baik dari orang lain agar merasa berharga. Sebaliknya, ojo dumeh mendorong terciptanya harga diri yang aman, di mana kita merasa berharga tanpa perlu menjatuhkan siapapun. Ini adalah bentuk penjinakan ego agar tidak menjadi liar dan sombong. Filosofi ini sangat kita butuhkan, terutama saat kita sedang berada di atas, baik dalam karir, finansial, maupun popularitas. Di era media sosial sekarang, di mana semua orang berlomba menampilkan sisi terbaik hidupnya, godaan untuk bersikap dumeh sangatlah besar. Fenomena pamer kekayaan atau flexing adalah bukti nyata absennya filosofi ini. Selain itu, dalam konflik, ojo dumeh sangat diperlukan agar kita tidak merasa mentang-mentang paling benar sehingga menutup pintu diskusi. Dalam hubungan asmara pun sikap ini krusial
agar tidak ada dominasi hanya karena salah satu merasa lebih berpendidikan atau berpenghasilan lebih tinggi. Tanpa kearifan ini, keharmonisan hubungan akan mudah retak oleh gesekan ego yang saling beradu. Lalu siapa yang sebaiknya mengadopsi filosofi ini? Tentu saja setiap individu, namun terutama bagi para pemimpin dan figur publik, agar mereka tetap dicintai secara tulus. Bagi Anda yang mungkin sedang merintis karir atau berjuang membangun citra diri, filosofi ini adalah investasi kesehatan mental jangka panjang. Dengan tetap rendah hati, Anda selalu memiliki ruang untuk belajar dan bertumbuh. Orang yang merasa sudah hebat biasanya berhenti belajar, sementara mereka yang memegang teguh Ojo Dume akan selalu menemukan hal baru yang bisa diserap dari siapapun tanpa memandang posisi. Manfaat akhir dari Ojo Dume adalah terciptanya jiwa yang merdeka dan tangguh. Anda tidak lagi diperbudak oleh keinginan untuk selalu terlihat hebat di depan orang lain. Rasa syukur akan mengalir lebih jernih karena Anda sadar bahwa setiap kelebihan adalah amanah. Secara sosial, Anda akan menjadi pribadi yang menyejukkan karena kehadiran Anda tidak membuat orang lain merasa kecil atau terancam. Kesehatan mental Anda terjaga karena Anda terhindar dari stres akibat menjaga citra diri yang terlalu tinggi. Ingatlah bahwa dunia ini luas. Apa yang kita genggam hari ini hanyalah sebagian kecil dari kemahabesaran semesta. Dengan bersikap Ojo Dume, kita sedang menghormati kehidupan, mengakui keterbatasan kita, dan merayakan kemanusiaan dengan cara yang paling bersahaja namun mulia. Sebagai penutup bagi teman-teman penonton setia channel ini, mari kita jadikan Ojo Dume sebagai pengingat harian bagi jiwa kita. Setiap kali rasa bangga mulai terasa berlebihan, atau saat kita mulai meremehkan orang lain, bisikanlah nasihat bijak ini. Jadilah seperti padi yang semakin berisi justru semakin merunduk. Bukan berarti kita tidak boleh bangga pada prestasi sendiri, namun biarlah kebanggaan itu menjadi api yang menghangatkan semangat, bukan api yang membakar empati kita. Dengan mempraktikkan filosofi ini, kita tidak hanya menjadi manusia yang lebih baik secara moral, tetapi juga pribadi yang lebih sehat secara psikologis. Siap menghadapi pasang surut kehidupan dengan jiwa yang stabil, tenang, dan penuh kedamaian batin. Sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa lagi minggu depan dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe ke channel ini untuk mengakses konten menarik lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.